Mantan kekasih prioritas suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Hari itu aku dan Mas Dewa pergi bersama. Tak hanya berdua, ada seorang lagi yang ikut bersama kami. Naima namanya. Ia adalah teman Mas Dewa. Sebenarnya aku kurang suka kalau Mas Dewa berteman dengan Naima. Karena menurutku mereka itu terlalu berlebihan dalam berteman. Tapi Mas Dewa kekeh ingin selalu membawa Naima kemanapun kami pergi. Padahal kali ini kami akan pergi menghadiri acara keluarga. Dan Naima bukan siapa-siapa, tapi tetap saja diajak oleh Mas Dewa. Percuma membantah, ujung-ujungnya malah aku yang akan dimarahi dan kami bertengkar. Aku memilih diam dan mengalah. Baru setengah perjalanan, hujan turun dengan sangat derasnya, disertai angin yang cukup kencang. Ditambah jalanan yang berkelok-kelok, membuat aspal terasa begitu licin. Hati-hati mas, pelan-pelan saja, kataku mengingatkan Mas Dewa. Aku yang duduk di belakang berusaha memegang pundaknya. Iya, saat ini aku disuruh duduk di belakang oleh Mas Dewa, sementara Naima duduk di sebelahnya. Jangan ditanya, aku kesal sekali, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Hati-hati mas, kataku sekali lagi mengingatkan Mas Dewa, karena Mas Dewa tidak meresponku tadi. Iya, jangan cerewet, bentaknya. Udah lambat, jangan banyak bicara. Nanti Mas Dewa malah gak fokus, kata Naima. Aku memilih diam, tak lagi mengajak mereka berdua bicara. Namun, dengan bahagianya, Naima dan Mas Dewa ngobrol berdua, tanpa sedikit pun berniat mengajakku bicara. Sakit sudah pasti. Namun lagi-lagi, aku hanya bisa menelan kekecewaan. Awas mas, aku berteriak, karena ada truk yang hampir saja menabrak kami. Mas Dewa kaget, lalu membanting setir ke arah kiri. Hujan yang sangat deras membuat pandangan tidak jelas. Mungkin itu yang membuat supir truk tidak melihat kalau ada mobil kami di arah yang berlawanan. Aku tak sepenuhnya sadar seperti apa kejadiannya. Namun, setelah mobil berhenti ternyata mobil menabrak pohon. Aku yang duduk di bagian belakang merasakan sakit kaki yang begitu hebat. Tolong mas, kataku lirih. Sementara itu setelah aku membuka mata, Mas Dewa sedang sibuk menolong Naima. Mas tolong aku mas, ucapku lemah. Karena memang perut dan juga kakiku sangatlah sakit. Tunggu, biar aku cari bantuan. Aku tolong Naima dulu. Aku melihat Mas Dewa juga terluka di bagian keningnya. Tapi Mas Dewa sepertinya mengabaikan lukanya itu. Sakit mas, kata Naima. Dan Mas Dewa sekuat tenaga membopong Naima keluar dari mobil. Sementara aku masih di dalam mobil, terjebak, tak bisa keluar. Karena kakiku sangat sakit, ditambah perutku juga sakit luar biasa. Apa aku keguguran? Ucapku dalam hati. Ya, aku sedang hamil muda. Rencananya, aku akan memberitahu Mas Dewa di tempat yang akan kami tuju. Karena di sana ada tempat yang indah untuk aku memberitahu kalau aku hamil. Sekalian mengabadikan momen. Tapi tidak kusangka, aku malah mengalami kecelakaan ini. Aku takut dan aku masih berharap kalau aku tidak keguguran. Karena tak kuat menahan sakit, aku tidak sadarkan diri. Dan aku baru sadar setelah ada di rumah sakit. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri. Tak ada siapapun yang aku temukan. Suamiku juga tak ada. Permisi bu, ibu sudah sadar? Tiba-tiba ada suster yang masuk. Iya suster, saya ada di rumah sakit mana ya? Ini rumah sakit daerah di Kabupaten Palangan bu. Tadi suami ibu yang bawa ibu ke sini. Ibu mengalami kecelakaan, jawab suster dengan ramah. Aku mencoba mengingat apa yang terjadi sebelumnya, karena aku sedikit lupa. Lalu suami saya di mana suster? Tanyaku lagi karena tak melihat keberadaan Mas Dewa. Suami ibu sedang keluar. Katanya ada urusan penting. Kalau tidak salah ada rapat. Dan beliau menitipkan ibu kepada saya. Aku bingung dengan jawaban suster. Rapat? Suamiku bukan pegawai kantoran. Dan saat ini, kami sedang perjalanan menghadiri acara keluarga. Gak mungkin Mas Dewa mau rapat. Lagian suamiku itu usahanya bengkel.
bukan karyawan perusahaan. Jadi nggak mungkin dia ada rapat. Kayaknya suster salah orang deh. Suami saya bukan karyawan. Jadi nggak mungkin dia ada rapat, suster. Lagi pula saat ini kami perjalanan mau menghadiri acara keluarga. Jadi nggak mungkin Mas Dewa ada rapat. Ucapku ke suster. Oh begitu ya Bu. Tapi tadi suami ibu bilangnya seperti itu. Jadi saya kurang paham. Suami ibu yang tinggi, putih, ganteng dan mukanya kayak blasteran orang luar negeri kan? Hidungnya mancung lagi. Jawab suster itu. Aku semakin bingung. Suamiku memang tinggi dan tampan, tapi kulitnya tidak terlalu putih. Lebih ke kuning langsat. Dan hidungnya juga tidak terlalu mancung. Tidak ada juga blasteran. Suamiku asli keturunan lokal. Itu bukan suami saya, suster. Mungkin suster salah orang. Suster itu terlihat menggaruk kepalanya. Mungkin dia bingung. Atau entahlah, aku juga tak mengerti. Tak lama kemudian, ada yang mengetuk pintu. Win, ada apa? Tanya suster itu ke rekan kerjanya. Itu ada Pak Dewa mau bertemu dengan istrinya. Jawab suster yang baru datang. Mas Dewa pun masuk, membuat suster yang pertama dan ngobrol denganku tadi semakin kebingungan. Jadi ini suami ibu? Tanyanya. Aku mengangguk. Kalau begitu kami tinggal dulu ya Bu. Kedua suster itu langsung keluar. Mas Dewa duduk di kursi yang memang sudah tersedia. Kamu ngapain? Pakai acara dirawat di ruangan VIP segala. Kamu pikir uangku banyak? Tanya Mas Dewa dengan nada ketus. Mas, aku juga nggak tahu. Aku tidak sadarkan diri dibawa ke rumah sakit ini. Setelah sadar, tahu-tahu aku sudah di sini. Jadi bukan mauku untuk dirawat di ruangan VIP. Jawabku. Suaraku tak kalah tinggi dengannya. Halah kamu ini. Pokoknya, sebentar lagi kamu akan kupindahkan ke ruangan biasa. Buang-buang uangku saja dirawat di sini. Lagi pula lukamu nggak terlalu parah kan? Katanya lagi. Baru saja hendak menjelaskan kondisiku. Mas Dewa langsung berdiri dan keluar dari ruanganku. Aku keguguran, Mas. Ucapku dalam hati. Ya, suster yang pertama datang sudah memberitahu kalau aku sudah kehilangan janin yang ada di perut ini. Kuelus lembut perutku yang sudah tak ada lagi anak di dalamnya. Air mata menetes. Andai kamu tahu aku hamil dan aku sudah kehilangan janinku, apa kamu akan secuek ini, Mas? Aku menyesal kenapa tidak memberitahu Mas Dewa dari kemarin saja setelah aku tahu kalau aku positif hamil. Kenapa harus menunggu ke tempat yang istimewa itu? Tapi ya sudahlah, semua sudah terjadi. Tak lama, suster yang pertama datang tadi sudah kembali. Suster, suami saya di mana ya? Tanyaku. Oh, suami ibu sedang bersama pasien yang bernama Naima. Tadi juga suami ibu bilang ke saya suruh memindahkan ibu ke ruangan yang biasa saja. Karena katanya beliau tidak mampu membayar. Tapi langsung saya jawab, Bu. Kalau biaya perawatan ibu seluruhnya sudah ditanggung oleh laki-laki yang pertama membawa ibu ke sini. Ucapan dari suster itu semakin tak aku mengerti. Maksud suster itu siapa? Suami saya saja tidak bersedia membayar uang perawatan saya di ruangan VIP ini. Terus siapa yang membawa saya ke sini, suster? Bukan suami saya yang pertama mengantar saya? Tanya aku sangat penasaran. Bukan, Bu. Bukan bapak yang tadi. Ada laki-laki yang saya bilang seperti di awal. Tampan, tinggi, putih, hidungnya mancung, dan sepertinya beliau blasteran. Ada keturunan orang luar. Ya wajahnya mirip, bule-bule gitulah, Bu. Jawab suster itu. Bukan pria tadi? Aku bertanya sekali lagi memastikan. Dan suster itu dengan cepat menggeleng. Siapa ya? Dan kenapa dia menanggung semua biayanya? Aku akan menunggunya di sini. Pasti nanti malam atau besok dia akan ke sini. Oh ya suster, pasien atas nama Naima dirawat di ruangan apa ya? Tanyaku. Di ruangan VIP juga, Bu. Jawab suster itu lembut. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu marah aku dirawat di sini. Sementara Naima, kamu biarkan dia dirawat di ruangan VIP juga. Keterlaluan. Dan kamu bukannya menolongku lagi setelah menolong Naima. Kamu malah membiarkanku dan ditolong oleh orang lain.
Keterlaluan. Sebenarnya istrimu itu siapa? Aku atau Naimah? Ucapku dalam hati merasa kesal. Tidak kusangka Mas Dewa seketerlaluan ini. Di saat urgen dan gawat seperti ini saja, dia lebih mendahulukan Naimah. Separah apa sebenarnya luka Naimah itu? Sampai Mas Dewa sangat mengkhawatirkannya. Suster, apakah pasien atas nama Naimah terluka parah? Tanyaku lagi pada suster. Tidak, Bu. Hanya lecet-lecet saja. Tidak ada luka yang serius. Ibu yang parah. Kaki ibu sampai retak dan juga keguguran. Jawab suster itu. Ya Allah, Mas. Padahal dia cuma lecet-lecet. Tapi kamu rawat dia di ruangan VIP. Sedangkan aku, keterlaluan. Batinku lagi sambil menggelengkan kepala. Sekarang aku tahu kenapa kamu melarangku dirawat di sini. Karena uangmu sudah banyak habis untuk membayar uang perawatan Naimah kan? Setelah maghrib, Mas Dewa datang ke ruangan rawatku. Sebenarnya siapa sih yang bayar biaya perawatanmu? Tanya Mas Dewa yang baru datang. Aku juga gak tahu. Yang jelas bukan suamiku. Jawabku dingin dan tanpa melihat ke arahnya. Jangan-jangan itu selingkuhanmu ya? Tuduh Mas Dewa. Jaga bicaramu, Mas. Aku tidak sepertimu. Kamu suamiku, tapi kamu memilih membayar perawatan wanita lain daripada membayar perawatan istrimu. Seperti itu saja aku tidak menuduhmu selingkuh. Sementara kamu dengan mudahnya menuduhku berselingkuh. Sekarang kutanya, siapa yang jelas-jelas berselingkuh? Aku atau kamu? Sinisku. Jaga bicaramu. Aku tidak berselingkuh dengan Naimah. Aku khawatir kalau dia tidak mendapatkan perawatan yang terbaik, dia akan kenapa-napa. Bagaimana cara aku menjawab dan menjelaskan kepada orang tuanya kalau sampai Naimah kenapa-napa? Jawab Mas Dewa. Terus, kamu akan menjelaskan apa pada orang tuaku jika aku seperti ini, Mas? Kamu tahu, kakiku retak. Tanya aku pada Mas Dewa. Cuman retak, tidak kenapa-napa kan? Sudahlah, tidak usah berlebihan, Arin. Kata Mas Dewa. Bagai ditusuk belati. Hatiku sangat sakit. Terus, keadaan Naimah separah apa? Apakah dia patah tulang? Ataukah sampai remuk kakinya? Tanya aku balik. Untungnya Naimah tidak apa-apa. Hanya lecet-lecet. Tapi dia harus mendapatkan perawatan yang terbaik. Supaya cepat ditangani. Jawab Mas Dewa dengan tegas. Mas. Aku gak tahu ya. Kenapa ada suami yang sepertimu? Kamu saja mengabaikan lukamu yang ada di kening itu. Bahkan kamu rela tidak mendapatkan perawatan khusus. Yang penting, Naimah bisa mendapatkan perawatan yang terbaik. Bahkan kamu juga rela mengabaikanku istrimu hanya demi perempuan itu. Secinta itukah kamu sama Naimah? Aku bertanya dengan suara dingin, menatapnya sekilas, lalu mengalihkan pandangan. Air mata hendak jatuh, namun berusaha aku tahan. Mas Dewa terdiam, tidak menjawab apa-apa, lalu pergi tanpa suara. Sekarang sudah jelas siapa yang lebih penting di sini. Di mata suamiku, yang berharga adalah Naimah, bukan aku. Walau aku sebagai istri sahnya. Aku tidak tahu hubungan apa yang ada di antara mereka. Karena selama ini setauku mereka hanyalah berteman. Aku dan Mas Dewa memang dijodohkan. Kami berdua menikah atas kesepakatan dua belah pihak keluarga. Keluargaku dan keluarga Mas Dewa. Ayah kami bersahabat. Sedari dulu sudah menjodohkan kami berdua. Itu makanya kami menikah. Sebenarnya aku dulu juga punya kekasih yang aku cintai. Tapi demi baktiku terhadap orang tua, aku menuruti permintaan mereka untuk menikah dengan Mas Dewa. Sementara Mas Dewa tidak pernah mengatakan adakah wanita lain di hatinya. Tapi semakin kesini aku semakin yakin kalau dia dan Naimah ada hubungan spesial. Sampai pukul 9 malam, ku nanti kedatangan orang yang menolongku. Tapi dia tak juga datang. Apa dia tidak ingin menemuiku ya? Karena memang dia hanya berniat menolong. Gumamku. Karena mengantuk dan mungkin juga efek obat, aku ketiduran. Sekitar pukul 3 dini hari, aku melihat ada seseorang yang tertidur di sofa. Awalnya aku pikir itu Mas Dewa yang menungguku. Tapi setelah aku perhatikan, badannya bukan badan suamiku. Siapa dia? Jantungku langsung berdegup kencang. Aku takut.
kalau dia bukan orang baik. Tapi, kalau dia bukan orang baik, ngapain juga dia tidur di sana? Aku langsung teringat dengan orang yang menolongku. Apakah dia yang menolongku? Bahkan dia sampai menungguku. Karena tidak ingin mengganggunya, dan kelihatannya dia kelelahan dan tertidur pulas. Aku memutuskan untuk pura-pura tidur. Aku berusaha untuk memejamkan mata, supaya bisa tidur lagi tapi tidak bisa. Dan sampai pagi akhirnya aku gak bisa tidur. Hanya bisa menoleh ke kanan dan ke kiri, membuka mata, lalu memejamkan mata lagi. Seperti itu terus sampai pagi. Saat azan subuh berkumandang, pria itu terbangun. Aku buru-buru memejamkan mata. Aku mengintipnya sebentar untuk melihat benarkah dia yang menolongku. Dari mata yang kubuka sedikit, aku bisa tahu kalau ciri-ciri yang disebutkan suster itu ada pada pria yang ada di hadapanku. Ia terlihat menatapku, lalu tersenyum. Apa jangan-jangan dia sadar kalau aku mengintipnya ya? Kemudian dia memakai jasnya dan keluar dari ruanganku. Setelah dia keluar, barulah aku bisa lega. Ada rasa canggung tentunya, karena aku seruangan dengan pria lain. Tapi ada rasa kecewa juga, karena Mas Dewa sama sekali tidak datang ke ruanganku. Kalau dia tahu ada pria lain di sini, apakah dia tidak marah? Pasti dia marah. Dan ini tidak ada keributan. Itu artinya, sama sekali Mas Dewa tidak ke sini. Kutunggu sampai langit cerah. Dia juga tak kunjung datang. Bahkan suster yang mengantarkan makananku, kutanya juga. Katanya dia sudah pergi. Oh iya Bu, beliau tadi menitipkan bunga untuk Ibu. Pesannya semoga Ibu cepat sembuh. Suster itu memberiku buket bunga mawar putih. Baunya harum sekali. Terima kasih ya suster, ucapku. Sama-sama Bu. Jangan lupa sarapannya dimakan ya Bu. Ini juga pesan dari bapak yang tadi. Aku tersenyum sambil mengangguk. Ku makan sarapanku hingga habis setengah. Selebihnya aku tak sanggup menghabiskannya. Perut sudah terasa mual. Badanku juga masih sakit semua, terutama di bagian kaki. Kata dokter, sementara waktu, aku harus memakai kursi roda sampai keadaan kakiku bisa diperbolehkan untuk bergerak. Dikhawatirkan kalau banyak jalan nanti malah semakin parah. Nanti kalau sudah bisa gerak lagi, aku harus memakai tongkat supaya lebih aman. Sampai siang Mas Dewa tidak ke ruanganku sama sekali. Tega banget kamu Mas. Yang kamu perhatikan hanya Naimah. Sementara kamu biarkan aku sendiri di sini. Keterlaluan. Kumamku kesal. Namun sore harinya, Mas Dewa datang. Mohon maaf Pak, Bu Arin belum boleh pulang. Dokter belum mengizinkannya Pak. Karena keadaan Bu Arin ini memang cukup parah. Terus, kalau istri saya nggak boleh dibawa pulang, siapa yang jaga dia di sini suster? Saya soalnya mau pulang. Karena Naima sudah diperbolehkan pulang. Kata Mas Dewa menjawab ucapan suster itu. Kami yang akan menjaga Bu Arin di sini Pak. Bapak tenang saja. Kalau Bapak mau pulang silahkan. Jawab suster itu dengan lembut. Kamu sengaja ya? Mas Dewa beralih ke aku. Nada bicaranya ketus, terdengar marah. Kenapa Mas aku? Aku nggak ngapa-ngapain? Tanya aku tak mengerti. Kamu pasti sengaja mau lama-lama di sini kan? Biar pengeluaran semakin membengkak. Kamu sengaja ya? Mau buat aku bangkrut? Bentaknya. Mas, yang bayarin perawatanku bukan kamu, tapi orang lain. Jadi kamu gak usah merasa terbebani dengan biaya perawatanku. Jawabku tegas. Dan tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Benar Pak, kata Bu Arin. Biarkan Bu Arin dirawat di sini dulu sampai kondisinya benar-benar diperbolehkan pulang oleh dokter. Kamu siapa ikut campur? Tanya Mas Dewa tidak terima. Saya memang bukan siapa-siapa. Tapi saya kasihan kepada Bu Arin. Kalau dipaksa pulang padahal kondisinya belum membaik. Jawab pria itu. Dan setelah aku perhatikan, dia adalah pria yang menemaniku di sini tadi malam. Aku hanya diam memperhatikan keduanya. Jangan-jangan kamu selingkuhan istriku ya? Mas Dewa langsung mengepalkan tangannya, hendak menonjok pria itu. Untung saja, suster segera menghalangi Mas Dewa. Maaf Pak, jangan buat keributan. Kalau Anda buat keributan di sini, saya bisa panggilkan satpam untuk mengusir Anda secara tidak hormat. Ancam suster itu. Mas Dewa menghempas tangannya kesal,
lalu keluar dari ruangan. Suster itu juga pamit. Kini hanya tinggal aku dan pria itu. Maaf ya, saya terpaksa ikut campur urusan kamu. Tapi bukan bermaksud lancang, saya cuma kasihan sama kamu. Kata pria itu, dia berjalan mendekat ke arahku, lalu duduk di kursi. Kamu siapa? Kenapa kamu menolongku? Tanyaku. Saya kebetulan lewat waktu itu, waktu kalian kecelakaan. Saya pikir semua korban sudah dibawa. Tapi setelah saya perhatikan masih ada kamu di bagian belakang. Buru-buru saya langsung menolong kamu. Saya lihat juga kondisimu parah. Karena ada cairan merah yang mengalir. Saya sangat khawatir dan ketakutan. Saya langsung bawa kamu ke rumah sakit. Saya meminta agar suster melakukan perawatan yang terbaik. Lalu saya mencari siapa keluarga kamu. Ternyata pria dan wanita yang sama-sama dirawat di rumah sakit ini adalah keluarga kamu. Kemarin saya nunggu kamu cukup lama sampai kamu sadar. Sekalian saya juga ingin tahu bagaimana respon suami kamu ketika mengetahui kamu dirawat juga di sini. Ternyata dia lebih sibuk dengan perempuan yang bersamanya. Bahkan saya perhatikan dia nggak ada nanya sama sekali. Di mana kamu dirawat, bagaimana keadaan kamu. Sama sekali dia nggak datang. Saya nggak nyangka suamimu secuek ini. Ucap pria itu menjelaskan panjang lebar. Sebenarnya perempuan itu siapanya suami kamu? Apa dia adiknya? Tanyanya. Aku menggeleng. Dia hanya teman suamiku, tapi mereka memang sangat dekat. Jawabku. Oh begitu ya. Tapi rasanya tidak etis. Kalau seorang laki-laki yang sudah bersuami punya teman perempuan hingga sedekat itu. Apalagi saya lihat mereka sering berpegangan tangan. Kadang suamimu memeluk perempuan itu tanpa ragu. Saya pikir dia adiknya. Kalau ternyata bukan dan hanya teman, itu tidak wajar. Ucapnya. Saya tahu memang tidak wajar apa yang terjadi di antara mereka. Tapi sebagai istri saya nggak punya kuasa. Suami saya akan marah kalau saya protes. Ujung-ujungnya malah kami yang bertengkar. Jadi selama ini saya membiarkan mereka dekat. Asalkan di hadapan saya tidak melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Tapi saya nggak sangka. Kalau di belakang saya mereka berani sampai seperti itu. Kata aku. Kamu yang sabar ya. Saya nggak bisa bantu apa-apa. Saya cuma bantu untuk perawatan kamu aja. Kalau gitu saya permisi, saya masih ada urusan. Pria itu berdiri, langsung menuju pintu keluar. Tunggu. Namamu siapa? Dan kenapa kamu menolong saya sampai seperti ini? Tanya aku dengan sedikit berteriak. Nama saya Andra. Saya menolong kamu karena alasan kemanusiaan. Itu saja. Jawabnya. Kemudian segera berbalik dan keluar. Seminggu sudah aku dirawat di sini. Mas Dewa tidak datang menjengukku setelah dia membawa Naima pulang. Tapi untungnya orang tuaku dan beberapa saudaraku datang menjenguk. Aku merasa bersyukur karena masih ada keluarga yang begitu baik. Kenapa Dewa nggak datang? Tanya ibu. Aku juga nggak tahu, Bu. Aku pun bingung. Jawabku. Keterlaluan suamimu itu. Dia malah sibuk nemanin temannya itu. Ayah nggak ngerti kenapa dia bisa begini. Tanya ayahku dengan emosi. Sudahlah ya, tidak usah dibahas. Mau bagaimana lagi? Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Mas Dewa lebih peduli sama dia daripada aku. Maafkan ayah ya Arin. Sepertinya ayah salah mencarikanmu jodoh. Aku pun mengangguk. Sebenarnya aku tak tega melihat orang tuaku merasa bersalah seperti ini. Sudahlah ya, semua sudah terlanjur. Kalau memang Arin masih bisa memperbaiki hubungan dengan Mas Dewa, Arin akan perbaiki. Tapi jika tidak, Arin menyerah ya. Arin gak sanggup. Ayah mengelus kepalaku, lalu mencium keningku. Maafkan ayah, ucapnya lagi. Air mata pun menetes. Tak bisa aku bendung jika sudah berurusan dengan orang tua. Usia pernikahanku dengan Mas Dewa sendiri baru 6 bulan. Ya, kami tergolong pengantin baru. Seharusnya saat seperti ini kami masih hangat-hangatnya dan masih mesra-mesranya. Tapi yang terjadi pada rumah tanggaku malah sebaliknya. Ada seseorang yang menjadi penghalang di antara kami berdua. Sementara itu mertuaku, keduanya sedang tidak ada di sini. Karena ayah mertua sedang sakit parah. Dia harus cuci darah. Keduanya memilih ngontrak di Jakarta, supaya lebih mudah jika ke rumah sakit. Mereka sudah menelponku dan menanyakan kabarku hampir setiap hari.
Ya aku dan mertuaku tidak ada masalah apa-apa. Aku punya mertua yang baik, orang tua yang sangat sayang. Tapi ya itu, aku diuji oleh suami yang tidak setia. Malam harinya, Andra datang. Dia akhirnya bertemu dengan kedua orang tuaku dan saudara-saudaraku. Lorin, dia siapa? Tanya ibu yang terkejut karena ada tamu yang tak dia kenal. Ini bu, orang yang aku ceritakan, yang sudah menolongku dan membayar biaya rumah sakitku. Jawabku. Oh, Nak Andra, terima kasih banyak karena sudah menolong anak ibu, kata ibuku, lalu menyalimi Andra. Andra dengan sopan mencium tangan ibu, lalu berlanjut lagi menyalimi tangan ayah dan saudaraku yang lainnya. Sama-sama, Bu. Sebagai sesama manusia, kita harus saling tolong-menolong, bukan? Jawabnya sambil tersenyum. Iya, kamu betul, Nak. Tapi kalau sampai seperti ini, menurut ayah ini berlebihan. Kamu sampai membayari biaya perawatan Arin. Nanti ayah ganti ya, Nak, kata ayahku. Tidak usah, Pak. Jawab Andra sambil mengangkat tangannya. Jangan panggil bapak ya, panggil ayah saja, kata ayahku. Itu membuat kami semua bingung. Tapi tidak apa-apa Nak Andra. Kamu sangat baik. Kamu pasti orang baik. Kamu sudah ayah anggap seperti anak ayah sendiri. Ucap ayahku, seolah sudah lama mengenal Andra. Tapi, kata Andra ragu, aku mengerti perasaannya. Dia pasti tak enak. Baru juga pertama kali bertemu dengan ayahku, malah disuruh manggil ayah pula. Tidak apa-apa Nak Andra. Saya lebih nyaman kalau dipanggil ayah, kata ayahku kekeh. Baiklah ya. Tapi ayah nggak perlu ganti untuk biayanya, saya ikhlas, jawab Andra. Tapi ini sangat banyak nak. Pasti mahal sekali kan? Tanya ayahku lagi. Tidak, tidak ya. Tidak masalah untuk saya. Yang penting Arin cepat sembuh. Jawabnya lagi sambil tersenyum. Sementara itu Kak Lisa, dia menyenggol lenganku. Aku tak mengerti apa maksudnya. Dia juga sambil tersenyum. Andra pun banyak ditanya-tanya oleh ayah. Dia juga menanggapinya dengan sangat ramah dan sopan. Bahkan sesekali mereka tertawa lepas, seolah sudah kenal lama. Sekitar pukul 10 malam, Andra pamit untuk pulang. Baik banget sih Andra kan? Kayaknya kamu sama dia cocok. Celetuk Kak Lisa. Apa-apaan sih Kak? Aku punya suami, jangan aneh-aneh. Jawabku cepat. Aduh, suamimu aja gak bener gitu. Kalau kakak jadi kamu, udah kakak buang sejak lama. Terus kakak ganti deh sama yang baru yang lebih baik. Ucap Kak Lisa lagi. Sumpah omongannya itu seperti gak ada remnya. Enak banget, renyah banget kalau ngomong. Kak, tegurku. Tapi kakakmu benar juga Rin. Kalau ibu tahu suamimu seperti itu, ibu gak akan pernah restui hubungan kalian. Ibu gak akan setuju ayah menjodohkan kamu sama dia. Ibuku ikut menyahut dan malah setuju dengan ucapan Kak Lisa. Ya udahlah Bu, kita kembalikan saja semuanya pada Arin, kata ayah. Dan 2 hari kemudian aku baru diperbolehkan pulang. Andra benar-benar melunasi semuanya. Bahkan dia juga mengutus supirnya untuk mengantarkan kami semua pulang. Memang, mobil Kak Lisa tidak cukup untuk membawa kami semua. Padahal aku sudah ingin pesan mobil rental sendiri. Ya aku tidak meminta Mas Dewa menjemputku. Bahkan dia juga tak pernah menelponku sekalipun. Aku dan dia seperti sudah tidak ada hubungan lagi. Aku juga memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuaku. Tidak pulang ke rumah Mas Dewa. Sesampainya di rumah orang tuaku, ternyata Mas Dewa ada di teras. Kamu kenapa nggak ngabarin aku kalau pulang? Kan aku bisa jemput. Ucapnya sok perhatian. Ayah yang biasanya sangat senang dengan Mas Dewa kali ini menunjukkan sikapnya yang cuek. Yah, Mas Dewa menyalimi tangan ayah. Ayah menerimanya tapi tidak seramah biasanya. Ayah langsung masuk ke dalam rumah begitu saja, tidak mengajak Mas Dewa. Mas Dewa buru-buru memapahku, mengambil alih dari Kak Lisa. Tapi dengan tegas aku menolak. Aku memilih dipapah Kak Lisa. Ayo Kak, ucapku. Mas Dewa terlihat bingung ketika aku mengabaikannya. Kamu gak pulang ke rumah? Tanyanya setelah kami ada di kamar. Aku mau di sini. Untuk apa juga aku pulang ke rumahmu? Kamu kan lebih mementingkan orang lain daripada aku. Aku bukan siapa-siapamu. Sepertinya yang istrimu itu Naima bukan aku. Jawabku dingin. Gak bisa gitu, Rin. Kamu istriku.
Aku berhak atas kamu, dan aku menyuruhmu pulang. Berarti kamu harus pulang ikut aku. Tidak ada alasan lain, tegasnya. Enggak, aku enggak mau. Ayahku saja sudah memintaku untuk pulang ke rumahnya. Itu artinya, sebentar lagi hubunganku dan hubunganmu akan berakhir. Apa maksudmu, Rin? Aku tak mengerti, tanya Mas Dewa. Wanita mana yang tahan melihat suaminya berduaan dengan perempuan lain? Bahkan suaminya lebih peduli dengan wanita lain daripada dirinya sendiri. Istri mana yang tahan melihat suaminya seperti itu? Tak ada yang tahan, termasuk aku. Dan sekarang, ku tegaskan padamu ya Mas, kalau kamu mau bersama Naima silahkan. Aku memilih menyerah dengan pernikahan kita. Gak bisa Rin, aku gak mau cerai sama kamu. Aku gak akan pernah ceraikan kamu. Jangan egois Mas, kamu sudah dekat sama Naima. Dan aku baru tahu dari Kak Lisa, kalau ternyata Naima mantan kekasihmu kan? Dia yang kamu cintai, lalu untuk apa? Kamu menikah denganku sementara kamu masih ingin dekat dengannya. Kamu jangan egois. Aku gak mau kalau nanti pada ujungnya, kamu menjadikan Naima istri kedua. Lebih baik aku yang menyerah, karena aku tidak mau dipoligami. Silahkan kalau kamu mau bersama Naima. Aku tidak akan melarangmu, aku tidak akan menghalangimu. Ucapku tegas. Iya Dewa, ayah juga setuju dengan anak ayah. Ayah gak menyangka kalau kamu memperlakukan Arin seperti ini. Kalau tahu, ayah tak akan pernah menikahkan kalian. Tiba-tiba ayahku masuk dan langsung mengatakan seperti itu. Ya, semua ini tidak seperti yang ayah lihat. Kata Mas Dewa berusaha mengelak. Sudahlah Dewa, ayah sudah tahu semuanya. Kamu tidak usah mengelak lagi. Lebih baik kamu ceraikan anak ayah. Ucap ayahku. Matanya berkaca-kaca. Terlihat sedih pastinya. Ya orang tua mana yang tak sedih jika rumah tangga anaknya di ujung tanduk seperti ini. Tapi ya, ayah juga sudah bilang pada orang tuamu. Mereka menyerahkan seluruhnya pada kami. Dan sekarang ayah mau, kamu ceraikan saja Arin. Biarkan dia bahagia. Ayah gak bisa melihat Arin sedih. Apalagi di saat-saat yang mengkhawatirkan seperti kemarin kecelakaan. Kamu mendahulukan Naima. Sementara Arin yang terluka parah kamu abaikan. Dia sampai ditolong orang lain. Bukan kamu suaminya. Yang jelas-jelas ada di sana. Ayah gak bisa membayangkan. Jika nanti Arin dan Naima akan terjun ke jurang, kamu pasti akan lebih dulu menyelamatkan Naima. Daripada menyelamatkan Arin, kamu pasti merelakan Arin terjun ke jurang. Daripada menolongnya kan? Ayah tidak mau itu terjadi. Sebelum semua ini terlambat, ayah ingin menyelamatkan putri ayah. Ucap ayahku tegas. Ya, tidak begitu ya. Sudahlah Dewa. Ayah tak mau lagi memberi kesempatan untukmu. Pergi dari sini. Ayah mengusir Mas Dewa. Oh jadi benar ya dugaanku. Ini pasti gara-gara pria itu kamu minta cerai. Tuduh Mas Dewa. Apa-apaan kamu menuduh putriku? Jangan sembarangan bicara. Kata ayah tidak terima. Apalagi alasannya kalau bukan karena pria itu. Sudahlah aku tahu. Aku tahu akal busukmu. Mas Dewa menunjuk wajahku. Dan ayah segera menepisnya dan mendorong tubuh Mas Dewa untuk keluar dari kamarku. Sebulan kemudian, benar, Mas Dewa menceraikanku. Dengan tuduhan aku berselingkuh dengan laki-laki lain. Iya, dia memburukan namaku di hadapan banyak orang. Tapi untungnya, bukti yang dia miliki tidaklah kuat. Justru sebaliknya, aku memiliki bukti yang lebih kuat. Kalau Mas Dewa dekat dengan Naima. Saat mereka berpelukan, berpegangan tangan, suap-suapan, dan juga saat Mas Dewa bersama Naima di rumah sakit, di ruangan yang sama. Ketika Mas Dewa menyuapi Naima juga, semua aku punya buktinya. Itu aku dapatkan dari CCTV rumah sakit. Dan ada juga orang yang memotretnya, yaitu suster yang diperintahkan oleh Mas Andra menjagaku waktu itu. Sekarang Mas Dewa malah malu sendiri. Yang dia tuduhkan justru tak bisa dia buktikan. Dan malah berbalik pada dirinya sendiri. Kami pun resmi bercerai. Sementara itu kakiku juga belum sembuh total. Masih butuh waktu untuk penyembuhannya. Aku belum bisa beraktivitas banyak.
Jadi aku masih kerja dari rumah. Ya meski aku sudah menikah, aku masih bekerja untungnya. Jadi aku tidak bingung soal uang. Aku bekerja di sebuah perusahaan. Untunglah posisiku sangat penting dan dibutuhkan. Jadi meskipun aku sakit, aku masih diberi kelonggaran. Boleh bekerja dari rumah. Yang penting pekerjaan semua terhandle dengan baik. 4 bulan berlalu sejak perceraian itu. Kini aku sudah sembuh, sudah bisa bekerja seperti biasa. Hari ini aku tiba-tiba disuruh pulang cepat oleh ayah dan ibu. Aku khawatir, takut kalau terjadi apa-apa. Jadi aku buru-buru pulang. Untungnya dapat izin dari perusahaan. Sesampainya di rumah, aku melihat ada sebuah mobil terparkir. Mobil itu sangat mewah dan sepertinya aku pernah lihat, tapi di mana ya? Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam. Orang yang ada di ruang tamu kompak menjawab salamku. Aku kaget karena ternyata Andra yang datang. Ini dia yang kita tunggu. Iya kan, Andra? Tanya ibu. Andra yang tadi melihatku langsung menunduk, namun nampak senyum di wajahnya. Dan di sebelah Andra, ada 2 orang yang mungkin itu orang tua Andra, karena mereka tampak seumuran dengan orang tuaku. Setelah ngobrol santai sejenak, tiba-tiba ayah Andra bicara serius. Jadi begini, Pak Bu, maksud kedatangan kami ke sini bukan hanya ingin bersilaturahmi dan saling mengenal, melainkan kami ingin meminang putri Bapak, Arin, untuk menjadi istri dari anak kami, Andra. Aku terkejut. Mimpi apa aku semalam? Baru juga 4 bulan menjanda sudah dilamar lagi oleh laki-laki. Ya, aku langsung bertanya pada ayah. Nak, ini semua ayah serahkan pada kamu. Kalau kamu sudah siap untuk menikah lagi silakan. Tapi jika belum, berilah penjelasan pada Nak Andra. Jangan pernah juga memberinya harapan palsu, jawab ayahku. Aku masih butuh waktu, Mas. Aku butuh waktu untuk berpikir. Lagi pula aku belum lama cerai. Apa nanti kata orang? Ucapku ragu. Iya, Rin, aku mengerti. Mungkin aku yang terlalu cepat datang, jawab Mas Andra. Padahal selama ini kami tak pernah berkomunikasi. Tapi tiba-tiba dia datang dan ingin melamarku. Kedatangan Andra dan keluarganya diakhiri dengan makan bersama. Setelahnya mereka pamit pulang. Aku masih bingung banget ya. Aku baru cerai. Rasanya gak pantas kalau aku sudah menikah lagi. Ucapku pada ayah. Iya nak, ayah mengerti. Ayah serahkan semua pada kamu. Kalau kamu sudah siap, silakan. Terserah kamu mau bagaimana. Dan asal kamu tahu, mantan suamimu sudah menikah dengan pacarnya itu, kata ayah. Apa? Jadi, Mas Dewa sudah menikah dengan Naimah? Tanyaku tidak percaya. Iya, masa kamu gak tahu? Tuh lihat, tiba-tiba Kak Lisa menyahut dan menunjukkan sebuah foto di ponselnya. Dan benar, itu adalah foto pernikahan antara Mas Dewa dan juga Naimah. Kamu kenapa? Cemburu? Tanya Kak Lisa yang melihatku bengong. Enggak, aku gak cemburu Kak. Tapi hal ini sudah bisa aku prediksi. Ya sudah, biarkan saja mereka bahagia. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Orang tua dari Dewa gak pernah setuju atas pernikahan mereka. Bahkan mereka gak mau hadir, kata Kak Lisa lagi. Apa? Jadi, orang tua Mas Dewa gak setuju? Iya. Itulah makanya. Dewa hanya menikah siri saja dengan Naimah. Ya, aku harap setelah ini mereka gak bahagia sih. Kak Lisa jangan begitu. Gak baik mendoakan orang buruk. Kita harus doakan yang baik juga meskipun dia pernah melukai keluarga kita, kataku. Ya, begitulah kamu ya, terlalu baik jadi orang, Rin. Kok bisa? Dewa menyanyiakan istri seperti kamu. Oh ya, ngomong-ngomong, si Dewa itu udah tahu belum kalau kamu keguguran? Kalisa menanyakan sesuatu yang sudah berbulan-bulan lalu terjadi. Aku menggeleng, karena memang aku belum pernah memberitahu Mas Dewa tentang hal ini. Udahlah, gak usah dikasih tahu, gak penting juga. Dia gak peduli, anaknya gak butuh ayah seperti dia. Tapi Kak, apa itu baik? Ya mau gimana lagi, anak itu juga udah gak ada di perutmu. Sudahlah,
Daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kamu sembunyikan saja. Lagian semua ini terjadi juga karena Dewa kan? Waktu terus berlalu. Tidak terasa setahun sudah. Aku menjadi seorang janda. Mas Andra tak pernah menghubungiku lagi. Mungkin dia sudah kecewa, atau malahan sudah menikah dengan perempuan lain. Aku juga tidak banyak berharap. Lagi pula saat itu memang aku belum siap. Tapi tiba-tiba hari ini ada nomor baru yang masuk ke ponselku. Dia mengucapkan salam. Segera aku balas. Mungkin itu penting. Ini siapa? Andra? Jawabnya singkat. Lalu dia mengirim pesan lagi. Bolehkah aku datang ke rumahmu? Sebelum membalas, aku tanya dulu ke ibu, ayah, dan juga Kak Lisa. Bolehlah. Paling dia mau melamarmu lagi tuh. Celetuk Kak Lisa. Kakak apa-apaan sih? Masa iya? Mungkin dia kesini mau kasih undangan kali kalau dia mau menikah. Kepedean banget mau dilamar lagi. Jawabku. Ya aku tidak mau kegeeran. Ya takutnya aja. Nanti bukan datang melamarku malah ngasih undangan pernikahannya. Halah kamu berharap kan? Ya makanya jangan ditolak dulu. Ucap Kak Lisa. Ya elah kak, dulu aku memang belum siap. Baru cerai loh aku. Jawabku. Dan benar malam harinya, Andra benar-benar datang. Kali ini dia datang sendiri. Tidak seperti waktu itu bersama orang tuanya. Benar kan? Dia tidak mungkin melamarku. Dan saat dia turun dari mobil, ada undangan di tangannya. Aku semakin yakin kalau dia kesini untuk mengantarkan undangan pernikahannya. Entah mengapa, ada rasa aneh di hati ini. Ada rasa kecewa. Tapi kenapa aku kecewa? Seharusnya tak boleh dong. Karena aku dan dia tak ada hubungan apa-apa. Jadi tak perlu aku merasa cemburu. Andra seperti biasa, mengucapkan salam, mencium tangan kedua orang tuaku bergantian. Lalu dengan sopannya masuk ke dalam rumah. Bagaimana kabarnya Nak Andra? Tanya ayah berbasa basi. Baik ya. Saya sehat, bagaimana ayah dan ibu? Tanya Mas Andra balik. Baik, kami semua baik alhamdulillah, jawab ayah. Lalu suasana hening sejenak. Oh iya ya, Andra kesini ingin mengantarkan undangan. Oh, Nak Andra mau menikah ya? Selamat ya Nak Andra, kata ayahku, yang sama sepemikiran denganku. Bukan ya, ini bukan undangan pernikahan Andra. Ini undangan pernikahan saudara Andra. Jadi maksudnya Andra ingin mengajak Arin kondangan ya? Jawab Andra. Setelah Andra menjawab, ada rasa lega di hatiku, ternyata itu bukan undangan pernikahannya. Oh alah, ayah kira kamu yang mau menikah. Ruangan pun ramai dengan tawa keluargaku dan Andra. Gimana Rin? Apa kamu mau pergi bersama Andra? Tanya ibu. Gimana ya? Sudahlah, pergi saja. Kasihan Andra sudah jauh-jauh ke sini untuk mengajakmu. Ya kan? Ucap ibu lagi. Aku pun akhirnya mengangguk, setuju untuk pergi bersama Andra. Beberapa hari kemudian, Andra datang menjemputku untuk kami pergi bersama ke acara keluarganya itu. Sepulangnya dari sana, Andra mengajakku ke sebuah tempat yang menurutku cukup romantis. Tempat itu sudah dihias sedemikian rupa. Andra menatapku dalam. Jantungku jadi tak karuan. Rin, aku kesini karena mau ngomong sesuatu sama kamu, ucapnya. Mau ngomong apa? Tanyaku pelan. Aku ingin meminangmu. Apa kamu mau menjadi istriku? Lalu dia mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Ternyata itu cincin. Sepertinya cincin berlian. Terlihat dari kilaunya yang begitu menyilaukan mata. Apa, kamu melamarku? Kamu tidak sakit hati waktu itu aku tolak? Tanya aku ragu. Kenapa harus sakit hati? Aku mengerti kok. Dan sekarang aku ingin mencobanya lagi. Dan aku tidak akan sakit hati meskipun kamu tolak lagi. Jawabnya. Emang kamu mau aku tolak lagi? Tanya aku. Ya, nggak mau sih, tapi gimana lagi kalau memang kamu belum siap? Jawabnya bijak. Kalau aku mau gimana? Aku terus bertanya padanya. Jadi kamu mau? Tanya Andra terlihat bahagia. Menurutmu, aku harus mau atau enggak?
Kamu ini membuatku bingung. Kamu mau menerima lamaranku? Andra terlihat bahagia. Lalu aku meletakkan tanganku di atas meja. Lalu mengangkat tanganku dengan maksud agar dia memakaikan cincin itu. Andra pun mengerti. Lalu memakaikan cincin yang sudah disiapkannya ke jari manisku. Entah karena saking bahagianya atau apa, Andra sampai berdiri dan melompat kegirangan. Akhirnya, ucapnya bahagia. Karena aksinya itu kami sampai menjadi pusat perhatian. Andra, sudah aku malu, kataku memanggilnya. Dan sebulan kemudian, aku dan Andra menikah. Pernikahan digelar sangat mewah di kediaman Andra. Kalau di rumahku hanya ada acara ijab kabul saja. Karena memang ini bukan pernikahan pertamaku, tapi kalau untuk Andra, ini adalah pernikahan pertamanya. Dan dia ingin mengabadikan semuanya dengan yang spesial. Aku tak pungkiri, aku sangat bahagia menikah dengan Andra. Rasanya jauh lebih bahagia ketika aku menikah dengan Dewa dulu. Apakah itu artinya aku sudah mencintai Andra? Mungkin iya, karena memang bahagianya beda. Oke Bunda, ceritanya sampai di sini ya. Semoga suka dan terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.